Aksi maut di Tol Sidoarjo, 2 perampok tewas ditembak, Ahmad Sahroni angkat bicara. Apa jadinya jika pengejaran di jalan tol berubah menjadi arena tembak-menembak? Itulah yang terjadi dini hari Selasa, 3 Juni 2025, saat aparat gabungan Polda Jatim menggulung komplotan perampok yang dikenal licin dan berbahaya. 2 dari mereka tewas ditembak di tempat. Yang mengejutkan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, langsung angkat suara dan menyatakan tindakan polisi sudah tepat. Peristiwa ini bermula dari operasi senyap yang dilakukan oleh tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jatim, Polresta Sidoarjo, Polres Tulungagung, dan Sat PJR Ditlantas. Komplotan perampok yang tengah diincar diketahui baru saja kembali dari melakukan aksi kejahatan di Bali dan diduga hendak melanjutkan aksinya di wilayah Jawa Timur. Mobil Daihatsu Luxio yang ditumpangi para pelaku mulai mencurigakan saat melintas di ruas tol arah Sidoarjo. Saat disergap di gerbang tol Sidoarjo sekitar pukul 22.30 WIB, mereka bukannya menyerah, melainkan menerobos palang tol dan menabrak kendaraan polisi dengan kecepatan tinggi. Polisi pun memberikan tembakan peringatan, namun tak diindahkan. Karena sangat membahayakan anggota, kita lakukan tindakan tegas. 2 pelaku akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, ujar AKBP Arbaridi Jumhur, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Para pelaku diketahui merupakan bagian dari komplotan spesialis perampok toko dan distributor rokok yang telah beraksi di sejumlah kota, Gresik, Sidoarjo, Malang, Tulungagung, hingga Situbondo. Kelompok ini berasal dari Jawa Tengah dan dikenal sangat profesional serta tak segan melakukan kekerasan. 2 pelaku yang tewas tertembak di lokasi kejadian masing-masing berinisial A, sopir, dan E, penumpang depan, keduanya berusia antara 30 hingga 35 tahun. Polisi juga berhasil menangkap 1 pelaku lainnya berinisial R, yang kini sedang menjalani pemeriksaan intensif. Sementara 1 pelaku terakhir berinisial J berhasil kabur dengan melompat ke kawasan perumahan Kahuripan dan hingga kini masih dalam pengejaran. Tanggapan publik mulai bermunculan setelah kabar tewasnya 2 perampok ini tersebar luas. Salah satu yang paling disorot adalah pernyataan dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas aparat. Tindakan yang diambil oleh tim gabungan Polda Jatim sudah tepat, karena pelaku melawan dan membahayakan petugas. Keselamatan aparat adalah hal utama, tegas Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Juni 2025. Lebih jauh, Sahroni menyatakan bahwa tindakan kepolisian kali ini adalah bentuk penegakan hukum yang terukur, penuh perhitungan, dan tidak gegabah. Ia juga mengingatkan bahwa keberanian polisi dalam bertindak tegas seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kalau tidak disikapi dengan keras seperti ini, kriminalitas bakal merajalela. Keamanan terganggu dan masyarakat dirugikan, lanjutnya. Selain menyampaikan dukungannya kepada polisi, Sahroni juga memberi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan di Indonesia agar tidak melawan aparat ketika ditangkap. Polisi dilindungi undang-undang saat menjalankan tugasnya. Jika pelaku melawan, maka tindakan tegas adalah konsekuensi, ujarnya. Kasus ini menurutnya menjadi contoh nyata bahwa aparat hukum tidak akan ragu bertindak bila nyawa petugas berada dalam bahaya. Sementara itu, pelaku berinisial J masih buron. Dia diduga kabur ke area perumahan Kahuripan, Sidoarjo, sesaat setelah aksi pengepungan di tol berlangsung. AKBP Jumhur mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyisiran intensif di wilayah tersebut. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh anggota komplotan ini tertangkap. Mereka adalah jaringan lintas wilayah yang sangat meresahkan, tegas Jumhur. Menariknya, polisi menegaskan bahwa kelompok ini berbeda dengan komplotan yang sebelumnya beraksi di Probolinggo, meski ada indikasi bahwa beberapa anggotanya pernah terlibat dalam kasus perampasan serupa. Penyelidikan pun masih berlangsung untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dari kelompok ini. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa kejahatan jalanan tidak akan ditoleransi di negeri ini. Aksi nekat komplotan perampok yang berakhir tragis menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang melawan hukum harus siap menerima konsekuensi. Dukungan dari legislatif terhadap langkah tegas aparat pun menunjukkan bahwa keberanian polisi dalam menjaga keamanan publik mendapat legitimasi. Tindakan tegas, tapi terukur. Itulah yang membuat masyarakat bisa tidur lebih tenang.